warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Alhamdulillah pagi ini pada pertemuan keempat kita bisa berkumpul dalam melaksanakan tutorial minggu keempat. Nah, harusnya di kelas kita itu ada 26 Bapak dan Ibu, tapi yang baru tergabung baru 22. Tidak apa, langsung saja kita mulai pelaksanaan tutorial kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya sudah mengirimkan tugas tutorial 1. Nah, dari tugas tutorial 1 itu apakah ada kesulitan Bapak Ibu dalam menjawab dan mengerjakannya? Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah tidak ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk penilaian mungkin 1-2 hari ini akan saya selesaikan karena baru kemarin tugas tutorial terakhir dikumpulkan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai perkuliahan saya mengecek kehadiran Bapak Ibu terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu Laibair Mika. Hadir, Bu. Oke. Ibu Lena. Ibu Lena ada Bapak Ibu? Di layar ada Bu. Oke, terima kasih Bu Lena. Sebentar. Saya. Oke, selanjutnya Ibu Susianti. Hadir, Bu. Ibu Bapak Supandi Ginting. Hadir Bu. Bapak James. Hadir Bu. Oke. Ibu Polma. Hadir, Bu. Oke, Ibu Nafitri. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ibu Indri. Hadir, Bu. Oke, Ibu Novita Sari. Hadir, Bu. Ibu Friska. Ibu Friska. Bu Friska tidak ada ya Bapak Ibu ya? Di grup Bu Friska sepertinya tidak ada. Ada informasi Bapak Ketua? Belum ada Bu. Belum ada Oke, informasi sejauh ini. terima kasih Pak. Oke, Ibu Nari. Hadir, Ibu Nari. Oke. Ibu Lestari. Bu Lestari. Hadir, Bu. Oke. Bapak Januari. Hadir Bu. Bapak Muhammad Darwis. Pak Darwis izin Bu, ada keluarga katanya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ibu Ria. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Bu. Ibu Rita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, makasih Bu. Ibu Hedi. Hadir, Bu. Oke. Bapak Ramlan. Pak Ramlan. Hadir Bu, mungkin bermasalah mikrofonnya Bu. Hadir Bu, hadir Bu, hadir. Oke, baik. Bapak Gilang. Hadir Bu. Oke. Bapak Ibu Seril. Hadir, Bu. Oke, Ibu Zahra Utari. Hadir, Ibu. Oke, Ibu Mawarni. Hadir, Bu. Oke, Ibu Rahmi.
Hadir, Ibu Bu. Rani, oke. Hadir, Ibu Bu. Mimi, oke. Ibu Mimi, Ibu Mimi, Ibu Mimi Karlina, ada Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada. Di layar tidak ada, Bu. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, Bu, hari ini, oke izin, ya Bu. silakan, silakan Pak. Saya belum dipanggil, Bu. Pak Oh iya Panji. belum ya Pak ya. Sebentar. Saya juga, Bu. Oke, Pak Panji, oke. Pak Panji sudah. Siapa yang belum, Bu? Saya, Bu, Mariona. Ibu Mariona. Oh. Ibu Mariona ya, Bu ya. Tadi sudah ini. Mariona Ritonga, Bu. Oke, tadi sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu. Saya sudah mengecek kehadiran, berarti yang tidak hadir izin Bapak Muhammad Darwis, kemudian Ibu Mimi Karlina, itu belum ada informasi terkait dengan beliau. Baik Bapak dan Ibu, hari ini sesuai dengan kesepakatan kelompok yang tampil adalah Bapak Ibu dari kelompok Kelompok 4. kelompok 3. Oh iya, Bu. Oke, Betul. Bapak Ibu dari kelompok 3 yang akan membahas modul 5 saja ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas ini saya baginya hanya modul 5 saja. Ya, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu yang ada di modul 5 ini adalah materi terkait dengan telaah kurikulum dan buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Kalau kemarin kita membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Nah, adapun kompetensi yang harus Bapak Ibu capai ataupun tujuan pembelajaran yang harus Bapak Ibu capai adalah yang pertama, Bapak Ibu diharapkan nanti mampu memadukan kompetensi antara aspek pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Kemudian Bapak Ibu mampu memilih atau mengembangkan materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Kemudian Bapak Ibu mampu menjelaskan syarat-syarat dari sebuah buku teks yang baik. Kemudian Bapak Ibu nanti mampu mengidentifikasi komponen dari buku teks. Kemudian Bapak Ibu dapat memberikan pendapat atas kelemahan dan kelebihan sebuah buku teks pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Nah, modul ini terdiri dari 2 KB, KB1 aspek pembelajaran bahasa Indonesia dan KB2 terkait dengan kajian buku teks. Nah, baik Bapak Ibu, itu capaian pembelajaran yang harus kita penuhi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ibu kelompok untuk menyajikan materi yang ada di modul 5 tersebut. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Legi sebagai tutor. Bapak Ibu, terima kasih pada izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait modul 5. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya? Saya masih Baik. oke udah. Baik, Bu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Itu modul 5 telah kurikulum dan buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia SD kelas tinggi. Kelompok kami terdiri atas saya Ramlan Pangaribuan, kemudian Bapak Supandi Ginting, Bapak James Purba, Ibu Lestari Dabuke. Untuk KB1 ya, untuk KB1 aspek-aspek pembelajaran akan disampaikan oleh Bapak Supandi Ginting. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, Silakan, terima Pak kasih. Supandi. Ya, baik, terima kasih Pak Alan. Izin teman-teman, saya akan presentasikan 5 KB1 tentang aspek-aspek pembelajaran bahasa.
Bagian A, paduan aspek keterampilan berbahasa di kelas tinggi. Aspek pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI terdiri dari 4 aspek, yaitu 1. Mendengarkan, 2. Berbicara, 3. Membaca, 4. Menulis. Lanjut, Pak. Coba silakan. Dari keempat aspek pembelajaran tersebut, terdapat kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra. Contoh, aspek mendengarkan. 1. Hal-hal yang termasuk kemampuan berbahasa adalah mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, perintah, pesan, penjelasan, khotbah, pembicaraan narasumber, dialog atau percakapan dan lain sebagainya. Yang kedua, hal-hal yang termasuk kemampuan bersastra adalah mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, drama anak. Standar kompetensi bahasa Indonesia kelas 3, kami di sini tidak menuliskan kembali bagian-bagiannya secara lengkap seperti yang tertulis di buku Bapak Ibu. Jadi kami hanya membuat standar kompetensi di setiap kelas yang ada mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Untuk mesin belajar, indikator dan materi pokok, kita bisa lihat di modul kita mulai dari halaman 5.6. Jadi yang kami buat di sini hanya standar kompetensinya. Standar kompetensi bahasa Indonesia kelas 3. A. Mendengarkan. Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan penjelasan petunjuk, baik petunjuk verbal maupun dengan simbol, dan mendengarkan pembacaan cerita dan teks drama. B. Berbicara. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui kemampuan menceritakan pengalaman lucu, menjelaskan urutan, mendeskripsikan tempat, menceritakan pengalaman dan peristiwa, serta bermain peran. C. Membaca. Mampu membaca dengan pemahaman teks agak panjang, dengan cara membaca lancar atau bersuara, dan membaca dalam hati secara intensif, dan membaca secara memindai suatu denah, serta membaca dongeng dan puisi. D. Menulis. Mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan melalui menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri dan menulis petunjuk. Next, Pak. Standar kompetensi bahasa Indonesia kelas 4. Mendengarkan. Mampu mendengarkan dan memahami wacana lisan melalui menjelaskan isi petunjuk, mendengarkan pengalaman teman, dan mendengarkan pengumuman serta pembacaan pantun. Berbicara. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui kemampuan bertanya atau menyapa, menceritakan kegiatan sehari-hari, melakukan percakapan, menceritakan pengalaman, melaporkan dan mendeskripsikan sesuatu, serta mendeklamasikan pantun, menceritakan kembali cerita, dan bermain peran. Membaca. Mampu membaca dan memahami ragam teks non-sastra dengan berbagai cara, membaca melalui membaca memindai, membaca sekilas, membaca intensif, dan membacakan teks untuk orang lain, serta membaca cerita rakyat dan pantun. Menulis. Mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai ragam tulisan melalui melengkapi percakapan, menulis deskripsi, mengisi formulir sederhana, melanjutkan cerita narasi, menulis surat, menyusun paragraf, dan menulis pengumuman, serta menulis cerita rekaan dan melanjutkan pantun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Mes Purba, jaringan, persilahkan. Pak, silakan Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, standar kompetensi bahasa Indonesia kelas 5.
Yang A. Mendengarkan, mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan pengumuman, mendengarkan penjelasan dan narasumber, dan mendengarkan pesan lewat tatap muka atau telepon, serta mendengarkan cerita pendek dan cerita rakyat. Yang B. Berbicara, mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui menanggapi suatu persoalan atau peristiwa yang terjadi di sekitar, berwawancara dan melaporkan hasil wawancara, mendeskripsikan benda atau alat, dan menyampaikan dialog atau percakapan, serta memerankan drama pendek. Yang C. Membaca, mampu memahami ragam teks bacaan dengan berbagai cara membaca untuk mendapatkan informasi tertentu melalui membacakan kata tertib atau pengumuman, membaca cepat, membaca intensif dan ekstensif, membaca sekilas, dan membaca memindai teks-teks khusus, serta membacakan puisi. Yang D. Mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai tingkat melalui menyusun karangan, menulis surat pribadi, meringkas buku bacaan, berbagai tulisan melalui menyusun karangan, menulis surat pribadi, meringkas buku bacaan, membuat poster, dan menulis catatan dalam buku harian, serta menulis prosa sederhana dan puisi. Selanjutnya, standar kompetensi bahasa Indonesia untuk kelas 6. Yang pertama, mendengarkan. Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan dan meringkas cerita, dan mendengarkan dan mendiskusikan isi undang-undang, serta mendengarkan pembacaan salah satu ayat dalam suatu undang-undang dan cerita rakyat. Yang B. Berbicara, mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui menceritakan hasil pengamatan, penyampaian pesan atau informasi, membahas isi buku, mengkritik sesuatu, memuji sesuatu, berpidato dan berdiskusi, serta memerankan drama art. Yang C. Membaca, mampu memahami ragam atau teks bacaan dengan berbagai cara atau teknik, membaca melalui membacakan teks untuk orang lain, membaca intensif berbagai teks, serta membaca novel anak, cerita rakyat, dan cerita lama yang masih populer. Yang D. Menulis, mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan ke dalam berbagai ragam tulisan melalui mengisi formulir sederhana, menyusun naskah sambutan atau pidato, menulis iklan sederhana, menyusun ringkasan, menyusun rangkuman, dan menulis surat resmi, serta memparafrasekan puisi dan menyusun percakapan. Perpaduan aspek keterampilan bahasa dengan aspek sastra di kelas tinggi. Yang pertama, mencari kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Yang kedua, merancang hasil belajar yang merupakan perpaduan antara aspek keterampilan berbahasa. Contoh, dua keterampilan, misalnya keterampilan berbicara dan mendengarkan. Keterampilan berbicara ada pihak yang berbicara dan ada pihak yang mendengarkan. Dalam keterampilan mendengarkan, ada yang didengarkan dan ada yang mendengarkan. Yang ketiga, kemungkinan perpaduan bahasa di kelas tinggi. Yang pertama, mendengar dan berbicara. Yang kedua, berbicara dan menulis. Yang ketiga, membaca dan menulis. Yang keempat, mendengar, berbicara, dan menulis. Yang kelima, mendengar, berbicara, dan membaca, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kegiatan KB2 yang disampaikan oleh Ibu Lestari. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Terima kasih Pak. KB2 yaitu kajian buku teks. Syarat-syarat huruf WF Gak ada suaramu, Bu Lestari. Suaramu gak ada, Bu Lestari. Iya ya. Iya, Udah, Bu, jelas.
Udah? Putus tadi. Udah ya. Prinsip sebagai berikut. Yang pertama seleksi, kedua gradasi, ketiga presentasi, yang keempat repetisi. Yang pertama itu seleksi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama tujuan pengajaran bahasa, level bahasa, jumlah waktu belajar. Yang kedua tipe bahasa yang akan diajarkan meliputi dialek, register, style, dan media. Yang ketiga pilihan butir-butir yang akan diajarkan yang mencakup fonetik, tata bahasa, kosakata, dan makna kata. Yang keempat yaitu kriteria yang dipakai melandasi sikap. Lanjut, Pak. Sudah, Bu. Naik deh, Pak. Gradasi, Bu. Yang kedua gradasi. Gradasi bahan pelajaran mempersoalkan tatan yang dipandang paling baik untuk menyajikan bahan pekajaran yang telah dipilih atau diseleksi. Gradasi tampak sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan yang mencakup pengelompokan yang berdasarkan sistem yaitu fonetis, gramatikal. Lalu yang kedua, pengelompokan bunyi bahasa menjadi kata, kata menjadi prasa, prasa menjadi kalimat, dan kalimat menjadi konteks. Yang kedua, pengurutan atau sekuensi yang juga mencakup sekuensi berdasarkan sistem di satu pihak dan berdasarkan struktur di pihak lain. Yang ketiga yaitu presentasi bahan. Berikut presentasi bahan diantaranya yang pertama, penahapan bahan pelajaran baik jumlah maupun satuan-satuannya. Yang kedua, pendemonstrasian bahan pelajaran atau tersebut. Yang terdiri dari ragam-ragam prosedur yaitu eksplanasi, translasi, otentik atau beragam gambar dan konteks. Yang keempat yaitu repetisi bahan pelajaran. Repetisi ini menyangkut perilaku guru dalam mengajar, siswa dalam belajar, yaitu perilaku yang berhubungan dengan pembinaan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis atau mengarang. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah patokan umum repetisi bahan pelajaran, yaitu 1. Pendekatan keterampilan proses meliputi A. Mengamati, kemudian menginterpretasikan, mengaplikasikan konsep, meramalkan, merencanakan dan melaksanakan penelitian, mengkomunikasikan hasil penelitian. 2. Tujuan meliputi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 3. Bahan pengajaran. 4. Program yang meliputi kelas, semester atau caturulan, kemudian jam pelajaran. Selanjutnya metode, sarana dan sumber, penilaian, kemudian bahasa. Menurut Iman Mahfud dan Solham 1995 untuk menyusun naskah pelajaran harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan umum. Naskah hendaknya ditulis dengan bagian-bagian lengkap, yaitu awal, isi, dan akhir. Ketentuan khusus dengan kepala nasional, isi buku teks, kajian, penggunaan bahasa, dan ilustrasi. Pertanyaan yang merupakan keamanan nasional yaitu isi teks tidak ada bertentangan atau menyimpang dari Pancasila Undang 1945 dan haluan negara dalam syarat kajiannya, bahasanya, dan ilustrasinya. Persyaratan yang berhubungan isi teks itu 1. Memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai dengan jenjangnya, relevan dengan tujuan pendidikan, menghormati kerukunan hidup beragam, tentang dengan undang-undang, kerja dan ilmu pengetahuan, sesuai dengan iptek, sesuai dengan jenjangnya. Persyaratan dengan cara penyajiannya itu urutan uraian yang teratur, tahap dari kompleks khusus, menarik minat dan perhatian siswa, menantang sistematik. Yang ketiga, persyaratan yang berkaitan dengan bahasa, menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat sesuai dengan kemampuan siswa, menggunakan istilah kosakata atau simbol yang bermudah teks, menggunakan transliterasi yang dibakukan. 4. Persyaratan yang berkaitan dengan ilustrasi, relevan dengan buku teks,
tidak mengganggu kesinambungan antara kalimat, merupakan bagian terpadu dari seluruh buku teks, jelas, baik, dan merupakan hal yang esensial untuk membantu siswa. Buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, guru harus menetapkan terlebih dahulu kompetensi siswa yang mana yang akan dikembangkan, misalnya kompetensi dasar yang akan dikembangkan berhubungan dengan aspek membaca. Untuk siswa kelas 4, maka harus mencari dahulu kurikulum 2004, standar kompetensi untuk aspek membaca siswa. Berikut contoh dengan standar kompetensi membaca dan memahami ragam melalui memindai, membaca, sekilas, membaca intensif, dan membacakan teks untuk orang lain, serta membaca cerita rakyat. Bapak Ibu bisa lihat contohnya di dalam modul kita 5.45. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk sesi selanjutnya, itu untuk sesi tanya jawab. Kami buka untuk 3 orang penanya. Ya. Yang pertama Ibu Susianti, kemudian nanti Ibu Novita, kemudian Bapak Panji. Untuk yang pertama, untuk Ibu Susianti, waktu dan jaringan dipersilahkan. Ya, terima kasih buat kelompok penyaji yang memberikan kesempatan kepada saya. Ya, saya mau nanya Pak, untuk kelas 5 ya, kelas 5 itu kan ada berapa standar kompetisi yang sudah dijabarkan oleh kelompok penyaji tadi pada slide-nya, yang salah satunya yaitu memahami ragam wacana. Memahami ragam wacana. Pak, kalau kita bilang kan di kelas besar ini harusnya kan kita berharap mereka itu dalam pemahaman teks itu bisa lah ya. Tapi pada aktualnya kita lihat masih banyak anak-anak kita ini ya Pak, kayak kelas 4, 5 ya, memahami wacana itu sangat sulit gitu Pak. Kemudian jangankan itu, untuk menyampaikan pesan aja dari guru ke orang tuanya kadang bersalahan gitu Pak. Kira-kira itu apa sih Pak penyebabnya, dan bagaimana sebagai guru cara kita untuk menanggulangi masalah ini? Terima kasih Pak. Baik, yang kembali pertanyaannya, bagaimana cara kita menanggulangi pemahaman siswa terhadap bacaan atau penyampaian informasi, serta Bu Susi, setelah kita Ya Pak. Pertanyaannya setelah kita apa? Ya, tadi saya tanyakan Pak, apa kan dalam kelas tinggi itu kan untuk memahami teks ya Pak ya, tapi pada aktualnya ternyata masih banyak siswa kita ini, kalau kita lihat Pak, di kelas itu untuk memahami teks itu sangat sulit gitu ya, memahami teks itu sangat sulit dalam pemahaman teks. Dan kemudian untuk menyampaikan pesan saja, karena terkadang masih ada murid kita ini menyampaikan pesan dari kita guru ke orang tua itu masih bersalahan. Jadi yang mau saya tanyakan itu, bagaimana sih cara kita seorang guru menanggulangi masalah ini, dan apa kiat kita untuk memecahkan masalah ini Pak dalam pemahaman ini untuk anak kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk waktu. Dan yang kedua kami berikan kesempatan kepada Ibu Novita. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Saya Pak. Baik, terima kasih Pak Alan atas kesempatannya. Bapak nomor 3 ya Pak. Yang mau saya tanyakan ini Pak, tipe bahasa yang akan diajarkan meliputi dialek, register, style, dan media. Apa sih itu Pak, dan apa sih contohnya? Sekian, terima kasih Pak. Oke, terkait dengan tipe bahasa ya. Oke, selanjutnya kepada Ya, Pak Panji. Dipersilakan Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, di dalam penyusunan teks itu sendiri kita ketahui bahwasanya ada 2 patokan yang harus dipenuhi. Yang pertama patokan umum. Patokan umum ini kan bersumber daripada kurikulum yang berlaku. Yang kemudian patokan khusus yang menitik beratkan kepada
sumber karakteristik daripada mata pelajaran itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Pak yang di patokan khusus ini yang bersumber dari karakteristik pembelajaran itu? Karena saya juga agak bingung ini karakteristik yang bagaimana yang harus ditampilkan atau yang harus dibuat dari pembelajaran dari mata pelajaran itu sendiri. Kemudian kalau bisa Pak, tolong diberikan contohnya Pak, bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya nanti kita buka dan coba menjawab. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Susi kepada Pak Supardi. Boleh. Baik, tadi pertanyaan Ibu Susi, bagaimana di kelas 5 ada standar kompetensi atau KD tentang memahami wacana. Kemudian bagaimana cara kita agar siswa dapat memahami wacana dan menyampaikan informasi dengan benar. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Nah, ini berdasarkan pengalaman gitu ya Bu. Kami dulu sama Pak James, ketika adanya ujian nasional atau USBN, kita tahu bahwa sekolah maksudnya hasil USBN dari sekolah kita tersebut akan dibuat peringkat per kecamatan, kota, bahkan provinsi. Jadi biasanya dari dulu setiap siswa itu kita berikan latihan pemantapan khusus kelas 6. Nah, khususnya pelajaran bahasa Indonesia, memang kita tahu bahwa di soal-soal bahasa Indonesia itu biasanya teksnya atau wacananya panjang-panjang, ya kan? Nah, cara yang bisa kita ajarkan kepada siswa itu, kita sampaikan dulu kepada siswa itu bahwa di dalam sebuah wacana atau teks itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Dan setiap paragraf pasti ada kalimat utama, kemudian ide pokok, kemudian ada juga kalimat penjelas. Dan biasanya kita tahu bahwa di dalam sebuah paragraf itu, ide pokok pada umumnya terdapat di dalam kalimat utama. Nah, jadi upaya yang bisa kita lakukan agar siswa lebih memahami atau lebih cepat mengerti tentang wacana yang dibaca itu dengan cara membaca per paragrafnya. Nah, setelah mereka membaca per paragrafnya itu, tentukan kalimat utama. Kita kan sudah belajar kalimat utama itu pada umumnya terdapat di awal kalimat. Kalau SD itu, jenjang SD itu kami perhatikan dari dulu, kalimat utama itu berada di awal kalimat. Memang kadang, di awal paragraf, sorry. Kalimat utama itu pada umumnya berada di awal paragraf. Kadang ada beberapa kalimat memang di akhir paragraf, tapi pada umumnya itu dia terletak di awal paragraf. Jadi kita sampaikan dulu kepada siswa itu kalimat utama, kemudian kalimat penjelasnya, setelah itu tentukan ide pokoknya. Dengan cara itu siswa akan lebih mudah memahami isi dari wacana tersebut. Namun memang kita harus lakukan latihan. Makanya pemerintah juga sekarang di kurikulum Merdeka kan tetap digalakkan program literasi. Jadi ini memang sangat penting gitu. Kalau di sekolah kami memang setiap hari kami itu wajibkan kegiatan literasi di dalam kelas minimal 15 menit. Minimal 15 menit, kalau bisa setengah jam gitu. Nah, dan di dalam kegiatan literasi tersebut yang kami tekankan itu kembali lagi Ibu Susi menentukan ide pokok dari paragraf yang dibaca. Jadi kalau misalnya kita udah dapat ide pokoknya kan bisa dibilang kita udah mengerti gitu apa cerita dari paragraf pertama, paragraf kedua dan seterusnya. Nah, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Ya dengan cara memang itu tadi Bu, selalu melakukan latihan-latihan kepada siswa, kemudian kita usahakan memang kegiatan literasi itu. Kalau misalnya di kelas kita itu kita anggap anak-anaknya mungkin minat bacanya kurang, nah kita boleh suruh mungkin
bawa buku cerita apa yang mereka minati. Kemudian kita tanya ide pokoknya. Kalaupun mereka mungkin belum memahami tentang ide pokoknya, coba tanya kalimat utamanya. Baru sampaikan. Nah, pada umumnya kalau cerita-cerita atau wacana yang di SD itu, biasanya kalimat utama itu terletak di awal paragraf. Coba cari kalimat pertama di paragraf pertama. Apa katanya di situ? Nah, biasanya disitulah terdapat ide pokok. Nah, kalau kita udah dapat ide pokoknya, pasti kita akan memahami dan mengerti apa isi dari wacana atau teks tersebut. Seperti itulah pengalaman ataupun mungkin trik atau kiat-kiat yang kami lakukan dulu pada anak-anak kami kelas 6. Seperti itu Bu Susi. Gimana kira-kira? Ya, terima kasih Pak. Berarti seperti juga sama juga sekarang sekolah kami sama kayak Bapak juga 15 menit itu setiap hari Selasa itu sih kami Selasa Pak ya, karena kan hari-hari biasanya kan ada program ini Pak, ada pembiasaan lagu-lagu wajib gitu Pak ya. Memang itu literasi Pak memang ya. Berarti kita harus juga sering-sering latih untuk memahami memahami wacana ya, biasanya bilang dengan melihat ide pokok atau tadi Pak? Kalimat utama. Dalam satu kalimat. Oh, oke Pak. Untuk itu Pak, terus dia menyampaikan juga Pak. Sering kita lihat juga anak-anak di kelas tinggi ini aja menyampaikan pesan kita juga itu mereka kesalahan sulit gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Tekniknya itu Pak. Nah, oke Bu Susi, Pak Su bisa saya tambahkan pertanyaan boleh, Bu Susi? Iya. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Supandi nih Bu Susi. Sebenarnya penyebab anak yang kurang memahami sebuah wacana itu sebenarnya itu kurang minat membaca atau literasi anak. Tadi Pak Supandi sudah menjelaskan secara detail memang. Ya seperti itu sebenarnya penyakit anak sekarang ini setelah adanya pandemi COVID-19. Minat baca si anak itu sudah kurang, itu sudah hukum alam sekarang ini Bu. Ya, itu karena pengaruh gadget. Oke, kemudian tadi cara mengatasi anak yang kurang memahami. Tadi Pak Supandi sudah menjelaskan tentang intinya sebenarnya untuk menyampaikan informasi itu kadang anak-anak itu bisa salah kan gitu Bu Susi. Tadi Pak Supandi sudah menjelaskan nih salah satu caranya itu adalah menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Ini saya tambahkan lagi mungkin setelah kita menentukan ide pokok, mungkin salah satu caranya itu adalah kita harus mengajari anak untuk menentukan informasi penting pada sebuah paragraf. Informasi penting pada setiap paragraf. Jadi bagaimana cara untuk menentukan informasi penting itu pada setiap paragraf? Mungkin kita harus mengajari anak untuk atau mengingatkan anak untuk membuat beberapa daftar pertanyaan, ya, beberapa daftar pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya, ya, dengan menggunakan kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, itu dalam setiap paragraf Bu Susi. Jadi kalau anak itu nanti sudah membuat beberapa daftar pertanyaan, siapa, mengapa, di mana, disitulah informasi-informasi penting yang ada pada sebuah paragraf. Kalau si anak sudah mengetahui informasi penting pada sebuah paragraf, berarti anak itu sudah memahami kalau menurut saya, dan dia sudah bisa menyampaikan setiap pesan yang sudah dia baca. Seperti itu Bu Susi. Terima kasih. Oke Bu Susi, gimana? Sudah berterima? Kalau nanti belum berterima, nanti kita lanjutkan kepuasannya ya Bu. Atau Pak Alam menambahkan sedikit salah. Baik, kalau saya tambahkan sedikit terkait dengan untuk zaman sekarang anak itu kan kadang anak itu apa yang kita sampaikan berbeda, begitu ya Bu. Mungkin dari saya sedikit saja mungkin menambahkan, ketika hal-hal ini terjadi mungkin yang harus kita ingat kembali adalah bahwa anak itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Berarti ini juga penekanan kepada kita ketika misalnya, kalau misalnya di kelas 4, 5, 6 itu ketika hal yang kita sampaikan berbeda, mungkin penyampaiannya kepada orang tua terkadang berarti ini dia mungkin setiap kemampuan anak itu yang harus kita pahami satu adalah bahwa setiap kemampuan anak itu berbeda.
Jadi mungkin ketika anak A kita sampaikan begini, penyampaian informasi jelas, anak B kita sampaikan berbeda lagi penyampaiannya. Mungkin, nah dari situ bahwa kita ingat kembali bahwa setiap apa yang kita sampaikan, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-berbeda. Seperti yang disampaikan Pak Supadi dan Pak James tadi, bahwa ada hal-hal yang sudah kita lakukan. Mungkin sebatas itu kemampuan yang bisa kita sampaikan kepada anak. Tetapi kembali lagi, titik kemampuan anak itu di mana? Gitu kan? Di sini juga kita seorang guru perlu mengingatkan kembali bahwa selalu kita mengajarkan, mengingatkan kepada anak bahwa ada hal anak ini disampaikan gurunya yang begini, tetapi kepada orang tuanya sudah berbeda, gitu kan? Di sini juga kita mengajarkan mereka karakter untuk bisa berkata jujur, gitu. Walaupun anak itu ada yang mengatakan bahwa disampaikan begini, tetapi dia ingat, tetapi dialihkan pembicaraan seperti itu. Mungkin ada yang begitu penyampaiannya, gitu ya. Tapi seperti halnya saya sampaikan tadi, ingat bahwa setiap kemampuan anak itu berbeda dan tergantung dari dia menanggapi penyampaian gurunya seperti apa. Gitu mungkin Bu Susi, nanti mungkin dikomplitkan lagi oleh Bu Legi. Terima kasih Bu Susi, sudah ya, berterima ya Bu. Boleh menambah Pak? Pak Ramlan. Oke, sudah. Bu Susi sudah berterima Pak, atau perlu ditambahkan Bu Susi? Tambahkan sedikit boleh Pak, ini pendapat ya Pak. Oke, silakan. Baik, kalau menurut saya ketika seorang anak itu menyampaikan pesan dari guru kepada orang tua, dan pesan itu berbeda dengan apa yang diterimanya, mungkin banyak faktor yang mempengaruhinya Pak. Mungkin salah satu faktor lupa, atau juga faktor ketika anak diberi pesan itu kondisi dia itu sedang keadaan tidak menyimak dengan baik, sehingga apa yang disampaikan kepada orang tuanya itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh gurunya kepada si anak. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi si anak itu menyampaikan pesan kepada orang tuanya sehingga berbeda dengan apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin itu aja Pak, faktor, ada banyak faktor intinya. Ya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Panji. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Novita akan dijawab oleh Bu Lestari. Silakan Bu Lestari, nanti saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan dari Bu Nopi, apa itu dari seleksi yang artinya dialek, register, style, begitu ya Bu ya, Bu Nopi? Dan contohnya Ya, Bu. kan Bu? Baik, saya akan coba jawab. Untuk dialek yaitu variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Nah, contohnya seperti bahasa dari suatu daerah tertentu atau kelompok sosial tertentu atau kurun waktu tertentu. Sedangkan style itu bisa kita artikan yaitu bentuk bahasa yang digunakan yang sama situasi tertentu, atau di mana variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial. Nah, contohnya pada saat kita berbicara dengan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari, di mana gaya bicara yang digunakan lebih santai dan cenderung tidak formal. Contohnya, hey, soal ini gimana caranya? Seperti itu. Sedangkan yang berikutnya yaitu register. Register itu variasi bahasa berdasarkan use-nya. Artinya register itu bahasa yang digunakan pada saat tertentu dan ditentukan oleh apa yang Anda kerjakan, dengan siapa, dan dengan menggunakan sarana apa saja. Nah, misalnya contohnya bahasa terbatas dan bahasa untuk tujuan khusus. Baik, terima kasih. Bisa diterima Bu Nopi? Gimana Bu Nopi? Sudah berterima? Berarti bahasa itu sekaligus dilakukan atau bagaimana itu, Bu? Iya, mungkin saya tambahkan sedikit seperti yang penjelasan dari Bu Lestari tadi, bahwa ya kalau kita berbicara tentang dialek berarti itu adalah tipe dari bahasa masing-masing, atau apa namanya, kalau misalnya orang Batak kan dialeknya berbeda dengan orang Jawa gitu. Berarti bahasa itu sebenarnya sekaligus disampaikan Bu Novita, mungkin dari beberapa pengucapan itu dari setiap anak atau setiap kita juga, bahkan di grup ini juga di kelas ini pasti kita memiliki dialek yang berbeda-beda gitu ya, tergantung dari penyampaian atau style penyampaiannya masing-masing. Mungkin itu Bu Novita.
Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Novita. Selanjutnya dijawab pertanyaan ketiga dari pertanyaan Pak Panji, dijawab oleh Pak James atau Pak Supandi. Sebentar ya Bu, untuk Bu Hedi dan Pak Januari tangannya diturunkan dulu nanti, atau kita buka nanti sesi kedua. Sabar Bu, sabar. Pak Panji boleh tadi diulangi pertanyaannya Pak? Jangan lupa. Oke Pak, saya ulangi Pak ya. Iya. Kita semua kan mengetahui bahwasanya untuk penyusunan sebuah teks buku itu kan ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kan faktor umum. Faktor umum ini kan bersumber kepada kurikulum yang berlaku. Dan yang faktor yang kedua yaitu faktor khusus yang tentunya bersumber daripada karakteristik pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, karakter yang bagaimana Pak dalam pembelajaran itu yang muncul dari karakter itu? Misalnya kan dari pelajaran biologi, karakternya seperti apa gitu kan? Karena sampai saat ini saya juga agak bingung itu. Karakter yang bagaimana? Kemudian kalau bisa juga diberikan contohnya Pak, supaya saya juga bisa paham dan juga mengerti. Terima kasih Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan karakternya Pak. Dari yang khusus itu Pak. Oke, baiknya. Baik, Ya Pak Alan. Silakan, nanti saya tambahin. Ya, nanti saya tambahin Pak. Oke, kalau menurut saya gitu ya Pak, tadi kan Bapak bertanya tentang patokan umum dan patokan khusus dalam sebuah pembelajaran. Nah, menurut saya patokan khususnya itu atau karakter seperti apa yang kita lihat atau yang kita lihat dari yang kita dapatkan dari setiap pembelajaran itu Pak kalau menurut saya tergantung dari tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan kita ingin tuju gitu. Contohnya pelajaran bahasa Indonesia tadi udah ada, mungkin sekarang di kurikulum Merdeka kan tidak lagi disampaikan kompetensi dasar, tapi capaian pembelajaran. Nah, misalnya capaian pembelajarannya mendengarkan cerita pendek anak-anak. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat, nanti kan tujuan pembelajarannya itu anak-anak mengetahui bagaimana menanggapi cerita pendek dalam berbagai segi gitu. Nah, karakternya itu tergantung biasanya kan Pak, kalau misalnya kita menyusun modul ajar atau RPP, kan ada di sana mungkin kalau sekarang kan lebih mungkin ke sikap gitu ya, karakteristiknya itu kan lebih mungkin ke sikap. Jadi dari sini nanti setelah kita dapatkan tujuan pembelajarannya, kemudian kita dapatkan lagi capaian pembelajarannya, baru kita bisa ambil karakteristik dari pembelajaran tersebut, kemudian dikaitkan lagi dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak karakteristik pembelajaran yang sekarang. Mungkin Pak Alan bisa menambahkan nanti. Jadi artinya ketika karakter itu bisa dimunculkan, itu kan dilihat dari materi, tujuan, dan juga dari evaluasi pembelajaran itu sendiri Pak. Sehingga nanti bisa ditentukan karakternya seperti apa gitu ya, untuk menghasilkan karakter itu kan. Mungkin dari materi yang dipelajari, kemudian tujuan dari pembelajaran itu, kemudian hasil daripada evaluasi yang dilakukan. Itu gitu ya Pak ya? Iya benar Pak, intinya kan pertama pasti kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Sama barusan sebelum kita memulai diskusi kan Bu Legi udah menyampaikan. Baik Bapak Ibu, jadi nanti di modul 5 ini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan hendaknya kita pahami dan ketahui gitu. Tadi ada 5. Nah berarti dari capaian pembelajaran ini baru kita lihat ke materinya. Kemudian dari materinya inilah baru kita lihat, oh karakteristik seperti apa yang hendak kita tuju agar lebih gampang memahami pelajaran tersebut, gitu Pak. Oh iya Pak, saya paham Pak. Itu ya. Berarti artinya kekhususannya itu kan berarti dari materi yang diajarkan itu kan nanti kan mengerucut menjadi khusus sebuah karakter Pak ya. Iya ya, oke lah Pak. Terima kasih Pak.
Mungkin Pak Alan bisa Baik, terima tambahkan, kasih. Sudah berterima Pak Panjinya, sudah berterima. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Supandi, kemudian Pak Panji. Untuk sesi kedua, apakah kita masih buka, Bu Legi? Atau seperti apa, Bu? Pak Januari, Bu Hedi masih mau tuh, Pak. Ya, saya tanya dulu tutornya, masih dibuka sesi kedua atau tidak? Bu Legi? Bu Leginya kemana? Kabur ya? Ya. Oke, karena Bapak Ibu, boleh kita lanjutkan sesi kedua dengan 3 pertanyaan, baru nanti di akhir saya simpulkan. Baik, terima kasih Bu Legi. Untuk sesi untuk saya buka 3 orang penanya. Yang pertama Bu Hedi, yang kedua Pak Januari, yang ketiga Bu Rahmi. Untuk yang pertama saya serahkan kepada Ibu Hedi, waktu dan jaringan dipersilakan. Terima kasih Pak Alan. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Tutor. Nah, pada pagi hari ini kita mempelajari bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia ini kalau di anak-anak biasanya itu sangat membosankan. Pokoknya asal ada pembelajaran bahasa Indonesia mereka selalu mengeluh. Nah bentuknya itu adalah karena di dalamnya bercerita, cerita yang panjang, menganalisa kata, terus membuat mendeteksi gagasan pokok, ya kan? Jadi anak-anak itu merasa sangat sulit, sangat membosankan pembelajaran bahasa Indonesia ini di dalam kelas. Nah, padahal pembelajaran bahasa Indonesia ini kan tidak hitung-hitungan, tidak ada rumus-rumus yang mau dihitung, ya, tidak ada segala-gala, pokoknya tidak ada yang sulit lah, nggak perlu menghafal perkalian, hanya pemahaman dan ketelitian para peserta didik kita dalam kelas. Untuk kelas tinggi, kalau untuk kelas besar, di PASE A mungkin masih sederhana sekali bahasa Indonesianya. Namun untuk kelas tinggi seperti 4, 5, 6 ini kan sudah banyak wacana, cerita, dan gagasan pokok yang harus mereka analisa. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, dari tadi saya mendengarkan paparan-paparan daripada Bapak Ibu yang mengaparkan PPT-nya pada hari ini. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada, namun saat tidak ada yang mempertanyakan bagaimana cara kita, bagaimana caranya seorang guru membangkitkan minat semangat anak-anak untuk mempelajari bahasa Indonesia ini terkait dari kompetensi dasar yang sudah dipaparkan tadi. Nah, karena apa? Setiap kali pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas, guru SD ini kan mengampu semua bidang studi. Namun kenyataannya guru tersebut juga tidak memahami pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, ada beberapa kali saya memperhatikan di kelas tinggi ketika latihan-latihan diberikan oleh anak, ya. Nah, saya melihat di atas kerja meja guru lembaran-lembaran soal yang sudah dikoreksi, lalu ketika tertengok sama saya terlihat, saya melihat itu lah kenapa disalahkan gitu kan, kenapa dibenarkan, ini kan masih salah gitu kan. Artinya guru sendiri juga tidak memahami dan tidak tahu itu macam mana harus mengajarkan bahasa Indonesia ini. Nah, yang saya perlu tanyakan sama Bapak Ibu yang hari ini presentasi, bagaimana cara atau kiat lah, saran buat Bapak Ibu untuk kita-kita yang di sinilah bisa mengajarkan se-enjoy mungkin, seenak mungkin, anak-anak itu bisa menyenangi bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia nggak sulit, hanya pemahaman yang mereka harus lakukan di dalam setiap kali kalimat, ya, setiap kali kalimat menjawab. Sama seperti Pak Supandi tadi bilang ketika USBN itu soalnya kalau saya lihat separuh halaman itu cerita. Nah, bukan itu saja, di waktu numerasi ANDK kemarin juga seperti itu. Nah, cerita, sehingga anak terkadang saya melihat jawaban mereka itu ya tidak sesuai gitu, tidak sesuai. Makanya di numerasi, di literasi ANBK kemarin itu banyak terkadang setiap sekolah mendapat nilai rendah di rapot mutunya dalam literasi. Nah, caranya kita ini bagaimana caranya, ya minta saran ya sama Bapak Ibu ini semua. Saya tidak bisa membuat seperti apa bahasa Indonesia ini enak dipelajari zaman anak-anak. Caranya kita bagaimana untuk
membuat anak-anak itu senang di dalam belajar bahasa Indonesia ini. Karena banyak cerita, ada dongeng-dongengnya, ada, tapi mereka tidak tertarik dengan cerita dongeng-dongeng yang ada di dalam buku tersebut. Kenapa seperti itu? Mengapa seperti itu? Memang tadi Pak James sudah katakan bahwasannya ini adalah masalah yang terjadi pada setelah COVID ini tadi. Ya, anak-anak pun agak slow sekali ya, slow learner waktu ketika mereka di selama 2 tahun COVID ini nggak belajar banyak yang mereka pegang adalah gadget, handphone dan sebagainya. Nah, minat baca anak itu, literasi itu ada Pak Supandi. Di sekolah kami juga ada literasi, bahkan ada di dalam kelas itu buku yang kita siapkan di rak-rak kecil. Ketika masuk itu 15 menit untuk baca, itu memang harus. Di dalam K13 kemarin kan ada juga ya, kita lakukan seperti itu. Lanjut lagi ke Guru Merdeka. Namun mereka tidak minat dengan buku-buku dongeng cerita yang sudah kita paparkan, dipajangkan di situ. Menyentuhnya pun mereka tidak mau gitu. Kayak nggak ditengok, udah letakkan, balik, nggak dibaca, letakkan. Sudah dibaca, Nak. Nah, sudah Miss. Ayo siapa yang bisa bercerita ke depan? Mereka seperti malas gitu ya, malas. Jadi kita bagaimana ya untuk mendongkrak ini anak-anak ini belajar bahasa Indonesia ini dengan baik dan mereka mencintai bahasa Indonesia ini lah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Januari, waktu dan jaringan dipersilahkan. Halo Pak Januari, apakah masih di sana? Tidak kedengaran suaranya, Pak. Halo. Oke, selanjutnya kita lempar dulu ke Bu Rahmi. Silakan Bu Rahmi untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ini saya akan menanyakan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kan begini, kita kan mempunyai buku teks, buku bacaan atau maksudnya ada buku dari penerbit gitu ya Pak ya. Nah, kan buku ini kira-kira lebih kurang sudah 3 tahun dipakai, tapi kan kita sudah melakukan pembedahan, sudah ada proses bahwasanya buku ini sudah tidak relevan, tidak relevan lagi dipakai. Melalui diskusi dari guru, misalnya kelas 3, ini dari diskusi guru-guru sesama kelas 3, buku ini sudah tidak relevan lagi dipakai. Tapi ketika kita memberitahu kepada kepala sekolah bahwasanya buku ini tidak bisa dipakai, tapi jawabannya buku ini tetap dipakai Bu, karena dikarenakan masih ada kontrak dengan penerbit. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai guru kan inginnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan anak biar lebih diupdate lah ya pengetahuan anak, tapi ternyata kepala sekolahnya bilang pakai aja kita masih tetap pakai buku ini karena masih ada kontrak dengan penerbit ini. Jadi menurut Bapak kepala sekolah lah ya atau ibu-ibu kepala sekolah, gimana seharusnya, apakah memang tetap dipakai buku yang sudah lama dan tidak kan sering berganti penerbit kan, kita ada update ini masih relevan nggak sih? Sebenarnya saya masih bingung. Setiap ada wacana bacaan, itu sering ada perintah bahwa disuruh mencari ide pokok. Di bacaan lain pokok bahasan, di bacaan lain gagasan utama. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara ide pokok sama pokok bahasan sama gagasan utama? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Rahmi. Pak Januari, apakah sudah ada suaranya? Nanti marah pula kalau nggak dikasih kesempatan.
Suaranya nggak kedengaran, Pak. Bapak keluar dulu lah, baru masuk lagi. Mungkin matikan gambar, Pak. Matikan gambar coba, Pak. Pak Januari udah keluar, Bu. Silakan kami bantu, kami jawab dulu ya, Bu. Nanti kami kasih ke Pak Januari karena tadi sudah sempat disampaikan. Untuk Pak Supandi, Pak James dan Bu Lestari, ada yang menjawab pertanyaan Bu Hedi? Atau biar saya jawab? Pak Supandi, silakan, Jawab Pak. lah, Pak. Pak Ramlan aja dulu, Pak. Nanti saya tambahi berdasarkan pengalaman, Pak. Ayo Pak Ramlan. Pengalaman Bapak udah banyak, Pak Ramlan. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Hedi, bagaimana meningkatkan motivasi siswa supaya mereka tetap semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Karena kita tahu bahwa pelajaran bahasa Indonesia memang betul pelajaran yang sangat-sangat membosankan karena kebanyakan teks, kemudian puisi dan sebagainya. Oke, yang pertama mungkin yang bisa saya berikan kepada Bu Hedi, yang pertama adalah ini memang harus benar-benar kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas guru. Nah, kualitas guru ini menjadi tanggung jawab seorang dia sendiri dan tanggung jawab mungkin kepala sekolah. Caranya adalah ketika seorang guru mengajarkan ada kegiatan-kegiatan webinar, ada pelatihan-pelatihan terkait dengan pembelajaran, metode pembelajaran pengajaran yang baik, akan mengirimkan pada guru kita tersebut, sehingga nanti dari kegiatan webinar-webinar yang diikuti dia mungkin mendapat ide-ide, cara gagasan-gagasan yang terbaik dalam pembelajaran. Mungkin dalam pembelajaran itu jenisnya seseorang anak itu. Tetapi dari sini yang pertama harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas guru itu sendiri, sehingga ketika guru itu berkualitas, maka saya rasa proses pembelajaran akan lebih berkualitas juga dari segi pengajarannya, penyediaan media pembelajarannya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Nah, terkadang, apalagi bahasa Indonesia ini mungkin kan, karena pelajaran bahasa Indonesia kebanyakan teks, apa sih yang mau dibuat media pembelajarannya atau seperti apa gitu. Dari sinilah seorang guru itu harus memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang ada. Contoh, ketika kita ini yang saya tahu ya, Bu, nanti kalau kurang berterima nanti bisa ditambahkan oleh Bu Legi dan teman-teman, ketika yang saya kedua tadi memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Nah, ini mungkin sangat erat kaitannya ketika seorang guru mengajarkan pembelajaran, maka fasilitas pembelajaran semaksimal mungkin dipergunakan sehingga titik kejenuhan sehingga mengurangi titik kejenuhan. Di mana-mana kalau misalnya seseorang anak itu kalau dikatakan jenuh, misalnya dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-7 atau 8 di sekolah itu pasti ada titik jenuhnya. Dari sini kita tingkatkan fasilitas apa yang ada di sekolah kita atau yang sesuai dengan buku yang kita ajarkan. Yang ketiga adalah memilih metode pembelajaran yang tepat. Saya rasa seorang guru pasti anak bingung metode pembelajaran seperti apa sih yang bagus ketika mengajarkan ini, metode pembelajaran seperti apa sih yang bagus ketika materi ini. Ini kita kadang guru bingung yang mana yang tepat, terkadang disalah metode pembelajaran yang diberikan, sehingga anak itu akan terasa bosan ketika kita seorang guru salah memilih metode pembelajaran. Makanya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika guru kita berkualitas, maka dia akan tidak pernah mungkin titik kesalahan memilih metode pembelajaran itu akan lebih minimum, seperti itu ya. Yang selanjutnya memanfaatkan media pembelajaran. Ini selalu saya tekankan kepada guru, gunakan media pembelajaran untuk menarik minat dan perhatian siswa. Terkadang kalau sudah di jam terakhir, guru itu sudah malas memanfaatkan media pembelajaran atau apa yang ada aja lah, yang penting nanti sudah pulang gitu.
Jadi di sini tetap kita ingatkan bahwa media pembelajaran itu sangat erat kaitannya untuk memotivasi pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya selalu melakukan evaluasi atau refleksi pembelajaran. Dari sini kita seorang guru pasti mengetahui ketika kita melakukan evaluasi, saya rasa seperti yang pembelajaran kelas rangkap, ketika dilakukan evaluasi, maka di mana yang sudah baik, mana yang sudah oke, atau mana yang perlu ditingkatkan akan kelihatan di sini. Sehingga dari proses evaluasi, kita sebagai guru bisa merancang pembelajaran-pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih membangkitkan semangat siswa. Jadi evaluasi itu memang erat kaitannya untuk proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ditambahkan oleh Pak Supandi atau Pak James. Kalau mungkin Bu Hedi masih belum puas atau kurang berterima, silakan Pak Supandi atau Pak James. Terima kasih Pak Ramlan. Terima kasih buat masukan-masukan yang Bapak berikan terhadap pertanyaan saya. Teori memang selalu indah. Ya, teori selalu indah, namun tidak pernah terkadang teori itu tidak sesuai dengan prakteknya. Kenyataannya, fasilitas pembelajaran kita sudah siapkan, ya, terus ada semuanya. Namun kembali kepada pelatihan-pelatihan juga kita sudah ikutin gitu ya. Namun itu tadi saya bilang teori itu selalu indah, Pak. Memang indah sekali dan mantap, sempurna. Namun kenyataan dan prakteknya itu akan larinya bisa 100%, bisa sampai 80%, karena memang tergantung memang minatnya daripada seorang guru itu tadi memang kadang-kadang mungkin menurut saya itu guru itu juga tidak suka bahasa Indonesia biasanya, karena dia mungkin tidak suka bahasa Indonesia, tapi dia menjadi seorang guru, apalagi guru SD mengampu semua mata pelajaran, akhirnya dia ngajarnya asal-asalan seperti itu, Pak. Jadi terima kasih buat sarannya. Namun kalau ya Bapak bilang sarankan pelatihan itu setiap kecamatan atau dari dinas pendidikan itu pasti ada diadakan dan selalu mengikuti. Nah hasilnya nggak tahu ya, itu tadi back to basic aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Betul sekali Bu. Back to basic, back kepada diri sendiri. Seorang guru itu sendiri. Percuma mau diasah apapun kalau memang dirinya sudah memang mantul, ya begitulah. Benar. Itu ya Bu Hedi. Ya. Silakan untuk pertanyaan kedua dari Ibu Rahmi, Pak Supandi atau Pak James yang mau Bu Lestari, silakan berkomentar. Pak, saya bantu jawab pertanyaan Bu Rahmi yang kedua aja, Pak. Oke, pertanyaan pertama Pak James, tidak Pak Supandi, silakan Pak. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya apa perbedaan dari kalimat utama, ide pokok, dan gagasan utama ya Bu Rahmi? Pokok bahasan. Oke. Ide pokok bahasan sama gagasan utama. Oke, baik, saya bantu jawab. Nanti kalau seandainya kurang puas nanti tambah ya Pak Alan. Oke, perbedaannya dari kalimat utama, ide pokok sama pokok bahasan itu, nah kalau kalimat utama dia terkandung di sebuah paragraf yang di dalamnya memuat sebuah ide pokok. Nah, ide pokoknya itu terletak pada letak kalimat utamanya, seperti itu Bu. Atau ide pokok juga merupakan masalah utama yang terdapat dalam kalimat utama, seperti itu. Gimana Bu Rami? Kan gini, ide pokok bahasan sama gagasan utama gitu. Dan kalimat gagasan utama, apakah itu sama apa berbeda gitu? Karena saya sering ngasih tahu ke anak itu sebenarnya itu sama. Apa salah ya saya ngajarin dia? Boleh Karena saya tambahkan Bu? intinya ya, boleh. Iya, sebenarnya memang kalau di SD kami pun dulu sudah sering pengalaman Bu, karena kami kan dulu sama Pak James ini kan selalu paralel gitu, paralel kelas 6 dulu dari dulu ya. Jadi kami juga sering menyamakan pendapat gitu Bu. Ternyata memang ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok bahasan itu sama. Kita sampaikan ke anak kita sama. Kita sampaikan dulu bahwa konsep maksudnya hanya bahasanya saja, perubahan bahasanya saja, tapi maksudnya itu sama.
Berarti inti dari suatu hal yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf gitu. Jadi kita sampaikan ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok bahasan. Cuman kami dulu jarang mendengar gitu pokok bahasan, Bu. Kami yang seringnya dulu di dalam soal itu ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran. Itu semua sama. Itu semua berarti ide ataupun inti dari suatu hal yang akan dibahas gitu. Kalau pokok bahasan mungkin dia hampir sama, tapi kalau kita lihat lagi lebih terperinci gitu, mungkin kalau pokok bahasan itu hampir mirip dia dengan topik atau judul. Pokok bahasannya apa? Topik atau judul. Tetapi kalau ide pokok, pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok itu sama. Nah, begitu, Bu. Gimana Bu Rahmi, sudah berterima untuk pertanyaan kedua? Oke, berarti itu intinya sama ya Pak ya, cuman beda bahasa. Berarti betul lah saya tuh ngasih tahu ke anak-anak, bahwasanya ide itu bagaimana sih cara mendapatkan ide pokok. Anak-anak sering bingung, jadi saya bilang aja, coba di sana apa sih masalah yang ada di sana, ada masalah nanti apa sih solusinya, berarti itulah ide pokok. Saya sering ngasih tahu seperti itu sih sama anak-anak. Oke, Bu Rahmi, ya. Bu Rahmi, boleh saya menambahkan sedikit aja Bu Rahmi? Ya, boleh ya. Pak James. Tadi Pak Supani tadi sudah jelaskan bahwa ide pokok, pokok pikiran dan gagasan utama itu sama. Intinya sebenarnya seperti ini Bu Rahmi. Ide pokok itu berada di kalimat utama. Tadi Bu Lestari tadi sudah jelaskan bahwa kalimat utama itu adalah kalimat yang tergantung pada dalam sebuah paragraf yang di dalamnya ada ide pokok. Jadi terlebih dahulu sebelum Ibu nanti menentukan ide pokoknya, gagasan utama atau pokok pikirannya, terlebih dahulu Ibu harus menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Karena apa? Karena di kalimat utama itulah terdapat ide pokok. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya oke, saya sudah paham intinya. Baik. Terima kasih Bu Rani untuk pertanyaan pertama terkait dengan buku teks ya. Terkadang buku teks itu sudah tidak sesuai dengan yang kita ajarkan, tetapi karena ada kontrak gitu ya. Tetapi kepala sekolah tetap melanjutkan. Nah, memang hal ini menjadi sebuah tanggung jawab juga sih Bu. Terkadang kan ketika kita sudah melakukan namanya kontrak, maka kita juga harus selesaikan. Seperti itu ya Bu. Karena kontrak itu dilaksanakan mungkin per 3 tahun atau per 4 tahun dan sebagainya. Tetapi dari sini kita belajar bahwa ketika seorang guru menyampaikan bahwa itu buku teks tidak lagi relevan. Tetapi kalau dikatakan tidak relevan tidak mungkin Bu, karena materinya itu terkadang sama, tetapi hanya mungkin modifikasinya saja gitu ya. Yang bisa saya ambil ya, sama juga saya melaksanakan sedemikian juga. Saya melakukan kontrak juga, tetapi saya sampaikan kirimkan buku atau bisa nanti itu tergantung kepala sekolahnya mengirimkan buku yang sudah dimodifikasi yang terbaru, atau mungkin di sini sebagai guru harus belajar bagaimana menyampaikan materi itu sesuai dengan apa namanya yang dikatakan bahwa kalau materi itu Bu sebenarnya dari kita itu tetap sama menurut saya, tapi mungkin tingkat pembuatannya saja mungkin agak beda. Mungkin ada buku baru, mungkin ada tambahnya sedikit gitu. Tapi menurut saya ini ketika Ibu sudah sampaikan tadi dari kepala sekolah mereka sudah melakukan kalau kita secara ada positif negatifnya. Kalau positif kepala sekolah memutuskan kontraknya, maka dia mengadakan penalti juga, karena dalam kontrak penalti di sini mungkin kepala sekolahnya juga tidak mau ambil resiko gitu ya. Resikonya anak juga gitu. Tetapi dari segi saya sampaikan tadi bahwa muatan itu materinya hampir sama, tetapi mungkin disinilah guru berperan untuk bisa mengembangkan materi itu sesuai dengan apa yang diminta kurikulum. Itu dari saya. Tambahkan Pak Panji mungkin, silakan Pak. Boleh sedikit
sedikit ya Bu, saya tambahkan. Kalau kami sih udah dapat informasi juga dari pengawas gitu ya Bu, disampaikan kepada kami bahwa memang untuk saat ini, apalagi kan kita tahu Bu, kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya belum disahkan sebagai kurikulum nasional. Ini sebagai alternatif gitu ya Bu. Kalau dulu saya dengar sih 2024 nanti baru difinalkan gitu. Jadi pengawas sampaikan kepada kami seperti ini, untuk semua sekolah jangan dulu cepat-cepat menentukan buku yang akan digunakan pada semester berikutnya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu sekarang kan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, berubah-ubah gitu. Kadang memang ada KD atau CP dari buku tersebut yang direvisi. Mungkin dulunya dipelajari di semester 1, sekarang mungkin dipelajari di semester 2. Ada seperti itu. Ada mungkin karena tidak sesuai lagi dengan karakteristik dan perkembangan zaman sekarang, dihilangkan KD-nya itu. Nah, kalau saran saya sih Bu, buku itu kan karena udah ada kontrak gitu ya, karena udah ada kontrak yang seperti Ibu sampaikan tadi, berarti gini aja Bu, misalnya kan kita kan udah dapat itu Bu, CP-CP terbaru berdasarkan peraturan, ada CP terbaru dari Kemendikbudristek. Ambil CP-nya itu, misalnya Ibu ngajar di kelas 5, ambil CP-nya, lihat bukunya Bu, mana yang sama CP-nya itu aja yang diajarkan kepada anak. Apalagi kita tahu kan Bu, di kurikulum Merdeka kan sekarang kita diutamakan mengajarkan materi yang esensial, ya kan Bu? Karakteristiknya kan dalam pembelajaran itu mengajarkan materi yang esensial, jadi ambil kompetensi dasar atau capaian pembelajarannya itu dari CP revisi terbaru, dan itu disesuaikan dengan buku yang Bapak Ibu pakai di sekolah Ibu sekarang gitu. Jadi itu yang dipakai dan disesuaikan, karena memang ada revisi kayak matematika kelas 4 pun kami dulu seperti itu Bu. Kami ambil buku revisi terbaru dari penerbit, ternyata karena 2 tahun lalu sudah dibeli buku dari pemerintah, guru-guru menyampaikan tidak sesuai Pak materinya. Nah, jadi disesuaikan saja CP-nya. Intinya memang kembali lagi seperti yang dibilang Pak Alan tadi Bu, gimana ya, kitalah sebagai guru yang lebih memahami dan ambil materi intinya saja Bu, nggak usah pusing-pusing atau seperti apa gitu. Intinya sih kalau saya gini Bu, sepakat Ibu misalnya dalam satu paralel itu, satu jenjang itu misalnya ada 5A, 5B, 5C, jadi sepakat Ibu materi apa yang mau kalian ajarkan di semester 1, apa CP yang akan kalian ambil atau KD-nya, dan apa yang akan kalian ajarkan, yang penting kalian guru kelas itu sepakat dan dapatkan satu pemahaman gitu ya Bu, itu yang kalian ajarkan, saya rasa itu sudah sangat mantap. Gitu aja Bu caranya. Terima kasih. Ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak keterangannya. Jadi intinya kalau soal masalah buku teks itu, berarti kita guru harus pandai mengembangkan pembahasan ya Pak ya. Kita harus ada, kita sendirilah yang bisa memperbaiki gimana sih supaya karakteristik anak ini lebih maju, lebih kembang lagi gitu Pak ya. Berinovasi dulu berarti ya. Ya. Oke, terima kasih kepada Rahmi untuk Pak Januari sudah masuk, coba bersuara. Udah ada. Halo Pak, bisa masih ada kesempatan Pak? Silakan. Oke, baik. Sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi kan memang sudah dibahas di KB1 tadi di awal bahwa aspek pembelajaran bahasa itu meliputi 4 aspek: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, di sana pun tadi disampaikan tentang kurikulum kita, bagaimana keempat aspek ini diatur dalam standar kompetensi. Nah, yang menurut saya sih yang paling sulit dari keempat hal ini adalah menulis. Nah, di sini dijelaskan memang untuk kelas 4, kelas tinggi sendiri, di sana dikatakan memparafrasekan puisi. Memparafrasekan puisi. Di kelas 5 menulis prosa sederhana puisi. Di kelas 6 di bagian akhirnya itu menyusun percakapan. Nah, yang mau saya tanyakan mungkin kepada Bapak Ibu, khususnya yang penyaji materi hari ini, bagaimana kita meningkatkan atau mengajari anak supaya mereka itu bisa menulis. Kan di sini sesuai standar kompetensi, di sini sudah masuk ke dalam kelas 4 sendiri, memparafrasekan puisi. Artinya ini kan punya tingkat kesulitan. Menulis itu adalah salah satu bagian yang sulit kalau menurut saya ya. Butuh kreativitas, butuh imajinasi, dan juga butuh banyak membaca tadi ya. Mungkin salah satu yang saya paham. Jadi bagaimana seseorang itu kemudian
supaya dia tertarik. Bahkan dalam hal standar kompetensi dia menulis ini kita katakan tuntas seperti itu, karena ini kan hal yang menurut saya sih agak sulit ya. Seorang itu masih kelas SD dikatakan melanjutkan memparaparsekan puisi dan seterusnya tadi yang sudah saya sampaikan. Khususnya ini untuk aspek menulisnya seperti itu. Terima kasih. Dengaran Pak? Baik, terima kasih Pak Januari. Untuk kami akan coba menjawab. Bu Lestari, Pak Supandi atau Pak James, ada yang mau mencoba menjawab? Pak Supandi, silakan Pak. Mikrofon Pak, mikrofon. Oke, baik. Saya akan. Halo, Pak Supandi, mikrofonnya belum kebuka kayaknya. Oh, sorry Pak. Baterainya lowbat, sorry. Jadi gini Pak, memang di standar kompetensi yang kita pelajari ini kan memang ada 4 aspek kemampuan berbahasa yang di sini memang sudah diurutkan dia berdasarkan tingkat kemampuannya gitu. Jadi memang kemampuan yang paling mendasar dan yang paling mudah gitu itu memang mendengarkan, berbicara, membaca, dan memang yang paling sulit itu menulis. Kita pun mungkin sebagai guru yang sudah berlatih, yang sudah punya pengalaman, kadang menulis itu sulit bagi kita. Bagaimana dengan anak gitu? Kalau saya sih Pak, dulu kan ada juga memang paraprase puisi. Saya trik yang dulu saya bisa lakukan itu, saya menyampaikan kepada anak-anak mencari makna kata dari puisi yang dibuat. Misalnya puisi yang disediakan itu mau kita paraprasekan, berarti dicari makna katanya dari KBBI. Nah, setelah itu susun makna katanya itu dan sesuaikan dengan puisi atau isi puisi yang telah ada tadi. Seperti itu biasanya saya buat Pak, cari makna dari setiap kata dari KBBI, kemudian susun berdasarkan urutan kata ataupun kalimat yang tertera di dalam puisi tersebut. Nah, selain dari KBBI, kadang saya sampaikan juga kepada anak-anak, boleh dicari dari internet. Contohnya, makna katanya ini kalau misalnya nggak ada kamusnya, boleh juga dicari dari internet apa makna kata dari setiap kalimat yang ada dalam puisi tersebut. Kalau saya sih masih seperti itu yang dulunya saya lakukan, Pak. Jadi untuk meningkatkan cara minat anak dalam menulis itu tadi, Pak. Ya, mencari makna katanya. Kemudian memang ya kita harus sampaikan juga bahwa struktur dalam sebuah kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi supaya mereka nantinya lebih bisa menyusun atau menulis kalimat itu, ya mereka harus tahu juga strukturnya gitu. Struktur SPOK, setelah itu kita sampaikan juga itu tadi Pak, melihat makna katanya dari setiap puisi yang mau kita paraprasekan, kemudian disesuaikan dengan isinya, apakah masuk atau tidak. Coba biasanya saya bilang seperti ini Pak, kalau udah kalian paraprasekan, coba baca nak, masuk enggak gitu. Kalau misalnya tidak masuk, coba ganti pilihan kata yang lain. Seperti itu kalau dari saya Pak, terima kasih. Ya Pak, gimana? Mungkin saya mau bacakan lagi untuk standar kompetensi kelas 6 sendiri Pak, adalah menulis prosa sederhana dan puisi. Itu kan mungkin tadi kalau memparaprasekan oke. Tapi ini di standar kompetensi kelas 6 yang dalam menulis itu di bagian akhirnya itu menulis prosa sederhana dan puisi. Nah, mungkin Pak untuk bisa menjelaskan juga. Terima kasih. Oke, nanti sedikit saya tambahkan, mungkin nanti teman-teman boleh tambahkan lagi. Kalau biasanya Pak menulis prosa atau puisi itu saya gimana ya? Kalau dulunya intinya kita bangkitkan dulu imajinasi anak.
Misalnya dia mau menulis puisi tentang guru, berarti seperti apa sosok guru di mata anak tersebut. Jadi bangkitkan dulu imajinasinya, coba seperti apa. Dan biasanya Pak, saya putarkan dulu mungkin contoh-contoh puisi yang sesuai dengan anak gitu ya Pak, sesuai dengan karakteristik anak yang ada di kelas 6 SD, saya tunjukkan contoh puisinya, kemudian kadang saya bacakan, udah kita siapkan materinya atau media pembelajarannya, dibacakan, setelah itu diberikan anak-anak latihan sesuai dengan tagihan ataupun mungkin soal yang diminta sesuai KD-nya tadi. Misalnya menulis puisi atau prosa, ya kita sampaikan dulu misalnya puisi itu apa, prosa itu apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, kita berikan contoh, kemudian kita imajinasikan. Nah, intinya kan Pak, ya paling tidak kan anak pasti bisa lah sedikit menulis walaupun kembali lagi tergantung ke kognitif anak tersebut gitu. Kadang mungkin ada anak yang dia pandai merangkai kata-kata, ada juga yang mungkin ya terbatas dia dalam merangkai kata-kata. Intinya dasar-dasar pemahamannya kita sampaikan kepada mereka. Seperti itu Pak dari saya, mungkin teman lain bisa menambahkan. Ya, sedikit saya tambahkan terkait yang disampaikan Pak Supandi tadi, bahwa benar dari yang pertama yang harus kita adalah bahwa setiap kemampuan anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Tetapi di sini kita mengajarkan kepada mereka ketika disuruh menulis rasa puisi, kita ingatkan mereka kembali, tuliskan apa topik yang kamu suka. Sehingga ketika anak itu suka, pasti ketika dia melakukan puisi, pasti saya rasa dia lebih karena dia benar-benar menyukai. Sama ketika seperti kita hanya seorang guru juga, ketika kemarin disampaikan menulis tugas itu kita berpikir kan, tugas begini masa ditulis tangan gitu. Sama mereka juga begitu, tetapi kita berikan kiat-kiatnya bagaimana supaya mereka anak itu tertarik dalam menuliskan apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian ketika kita sudah menyampaikan bahwa mereka harus menuliskan topik yang disukai, sehingga nanti anak itu bisa mengembangkan itu dengan kalimat-kalimat yang mereka suka, kalimat-kalimat yang sederhana, sehingga nanti ketertarikan kepada teman-temannya lebih gimana ya, oh enak ya bahasanya gitu. Jadi teman-temannya mungkin bisa tertarik dengan apa yang diberikan oleh temannya sendiri. Mungkin itu tambahannya Pak Januari gimana? Halo Pak Januari, terlempar lagi. Oke, mungkin itu nanti siapa tahu Bapak itu terlempar. Mungkin itu nanti akan ketika Bapak itu masuk akan kita ini kan. Halo? Ya. Mungkin begitu demikian pemaparan dari kelompok kami modul 5. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada tutor kita Ibu Legi. Terima kasih Bu, selamat pagi. Pagi, baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali diskusi kita yang hangat terkait dengan sebenarnya topik kita kurikulum dan sudah masuk kepada aspek yang lainnya. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas terkait dengan kurikulum. Bagaimana ini kan yang ada di dalam modul ini masih kurikulum apa ini Bapak Ibu? KBK atau KTSP Bapak Ibu? KTSP Bu. KTSP Bu. KTSP. Di dalam modul ini juga saya sudah sampaikan sebelumnya kepada UT bahwasanya modul ini harus diperbarui. Ternyata untuk memperbarui itu bukan hal yang mudah. Nah, saya masih menjelaskan terlebih dahulu ya Bapak Ibu apa materi yang ada di dalam modul, karena di dalam nanti kita masuk ke dalam kurikulum terbaru untuk penambahan informasi. Nah, di dalam modul ini Bapak Ibu tadi sudah membahas terkait dengan aspek pembelajaran bahasa. Ini ya pembicaraan hangat terakhir kita adalah ada 4 aspek pembelajaran bahasa. Seperti Pak Januari tadi, ada mendengarkan, ada berbicara, ada membaca dan menulis. Nah, aspek yang paling sulit diajarkan kepada peserta didik menurut Pak Januari adalah aspek menulis. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar Bu. Bagaimana dengan aspek berbicara?
Aspek berbicaranya seperti apa? Kalau Mudah berbicara Bu kan siswa tampil atau seperti biasanya apa? Bu, Ya, oke, Pak kan Januari, biasa kalau udah silakan Pak. bisa berbicara kan Bu. Karena biasanya bukan kalau anak itu sudah bisa berbicara, artinya kemudian kan untuk menuliskan itu pastinya sudah ada bekalnya Bu. Jadi saya rasa sih dimulai dulu dari bisa berbicara, atau mungkin juga ini timbal balik sih Bu. Tapi menurut saya sih menulis itu kan harus butuh struktur kalimat yang rapi, yang bagus seperti itu sih Bu. Sehingga memang berbicara mungkin kita bisa pahami apa yang orang bisa sampaikan dibantu dengan gerakan mungkin. Tapi ketika menulis kan kita mengerti, memaknai dengan struktur kalimat yang ada seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Januari. Mungkin Pak James tadi mau menambahkan, silakan Pak James. Ya Bu, kalau menurut saya sih tingkat kesulitannya sesuai dengan pengalaman yang saya alami di kelas, anak itu mungkin lebih sulit dalam berbicara. Kenapa saya katakan dalam berbicara? Karena mereka belum misalnya nih ada sebuah teks ya, kemudian kita suruh anak tersebut untuk menjelaskan informasi dalam teks tersebut. Mereka sudah baca berkali teks tersebut, tapi mereka nggak bisa untuk mengungkapkan segala apa yang sudah mereka baca, atau mereka mungkin kurang memahami, sehingga mereka mungkin mereka nggak bisa untuk berbicara apa yang mereka sudah baca, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak James. Terima kasih Bapak Ibu. 4 aspek keterampilan berbahasa ini sangat sulit dipahami oleh peserta didik atau dimiliki oleh peserta didik Bapak dan Ibu. Memang keempat aspek ini seperti di awal-awal saya sampaikan tidak lahir dengan sendirinya, bukan bawaan lahir. Tetapi 4 aspek keterampilan berbahasa ini bisa dikuasai oleh peserta didik dengan banyaknya latihan. Nah, seperti tadi, ini seorang guru, kemudian udah banyak menulis kok, tapi kok kalau menulis ini sulit? Iya Bapak Ibu, itu banyak latihan. Nah, kenapa 4 aspek keterampilan berbahasa ini disusun berdasarkan urutannya? Nah, urutan yang pertama yang diperoleh si anak itu adalah dia mendengarkan. Nah, kalau sekarang namanya menyimak. Tidak hanya sekedar, kalau mendengarkan dengan menyimak itu berbeda Bapak dan Ibu. Kalau dia mendengarkan seperti Bapak Ibu sedang duduk, kemudian Bapak Ibu dengarkan suara televisi misalnya, itu Bapak Ibu mendengarkan. Kalau menyimak, mengamati dengan saksama, kemudian memberikan respon terhadap pembicaraan orang tersebut. Nah, itu dia menyimak. Aspek pertama yang dikuasai oleh si anak adalah menyimak. Yang kedua, setelah dia bisa menyimak, dia bisa mengungkapkan. Berbicara, Bu, kenapa anak saya ini sulit untuk berbicara atau tampil ke depan kelas untuk menyampaikan pendapat dan yang lain. Karena apa? Karena dia tidak menyimak sebelumnya Bapak dan Ibu. Kalau seseorang memahami apa yang dia dengarkan, pasti dia akan mudah untuk berbicara Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu rasakan. Kalau Bapak Ibu nih hari ini tidak mendengarkan diskusi dari teman-teman tadi, ketika Bapak Ibu diminta memberikan tanggapan, tentu Bapak Ibu tidak akan bisa. Nah, seperti itu juga dengan peserta didik. Jadi, mendengarkan itu berkaitan nanti dia dengan aspek keterampilan berbicara. Seseorang akan bisa berbicara apabila dia telah melakukan kegiatan menyimak sebelumnya. Nah, setelah dia berbicara, kemudian dia membaca. Aspek membaca ini yang sekarang, jadi Bapak Ibu, literasi itu adalah membaca dan apa Bapak Ibu? Apakah hanya membaca saja atau seperti apa ini Bapak Ibu? Literasi. Saya membaca dan menyimak, Bu. Membaca dan menyimak. Memahami. Okay. Memahami. Nah, jadi itu literasi itu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, 4 aspek ini dia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Memang aspek keterampilan berbahasa yang paling komplit, yang paling rumit itu adalah menulis. Karena menulis itu harus include semuanya Bapak Ibu. Contohnya, seseorang bisa menulis apabila dia banyak membaca. Nah, Bu, kenapa tidak seseorang bisa juga menulis apabila dia banyak sering berbicara, sering mendengarkan? Bisa. Tetapi hasil tulisannya itu tidak akan maksimal, Bapak dan Ibu. Bahasa antara bahasa lisan dengan bahasa tulis itu sangat jauh berbeda. Nah, seseorang akan terampil dalam menulis apabila dia rajin membaca, Bapak Ibu.
Kenapa seperti itu, Bu? Karena ketika kita membaca, yang kita baca itu kita bisa melihat tanda bacanya, kita bisa melihat pilihan katanya, itu akan terserap Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis, apalagi dalam bentuk misalnya peserta didik nih, nanti tuliskan kembali cerita dari cerpen yang dibaca. Nah, apabila dia tidak membaca dengan baik, maka cerpen yang ditulis itu kalimatnya tidak benar. Nah, makanya aspek keterampilan menulis ini adalah aspek keterampilan paling terakhir yang dikuasai oleh peserta didik Bapak dan Ibu. Jadi, ini adalah paling terakhir dikuasai oleh peserta didik. Kenapa? Ini adalah aspek yang kompleks. Di mana di situ ada ejaannya, ada tanda bacanya, kemudian ada pilihan kata yang harus dikuasai. Nah, di dalam modul ini Bapak dan Ibu, karena ini masih dengan KBK ya, ada kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, dan itu masih dilihat berdasarkan ini aspek mendengar, ini aspek menyimak, ini aspek berbicara. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu? Apa yang ada CP-nya? Siapa kira-kira di sekolah Bapak Ibu yang kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka? Belum ada ya Bapak Ibu ya? Yang mengajar di biasanya kelas 1, kelas 2, belum ada ya Bapak Ibu. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu ada CP-nya namanya Memerisa. Itu lebih komplit lagi yang Memerisa ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang ada di dalam modul khusus kurikulum KTSP, karena memang di modul kita masih mengarah kepada pembelajaran KTSP. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tadi ada pertanyaan terkait dengan buku teks. Bagaimana sih sebenarnya ini sebelum saya masuk ke buku teks tadi ada pertanyaan terkait dengan dialek, register, dan style. Nah, apakah antara dialek, kemudian register, dan style ini sama atau berbeda ini Bapak dan Ibu? Saya meminta tanggapan dari Ibu Novitasari. Ya, Bu. Oke, apakah antara register, kemudian dialek, dan style ini sama Bapak Ibu? Bu Novita. Apa itu register? Ya, Bu, tadi dari yang saya tangkap dari penyaji, dialek register itu sama, Bu. Cara penyampaian bahasa itu sama, Bu. Sama. Setiap ini misalnya setiap daerah itu kan memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, kalau dengan bahasa yang berbeda-beda, misalnya bahasa Melayu Karimun dengan itu apa namanya tuh Bu? Register, dialek, atau apa? Melayu Karimun dengan Melayu Anambas itu apa namanya? Apa yang namanya? Dialek. Oke, dialek. Jadi bukan bahasa. Jadi dialek itu adalah orang Karimun, orang Dabo, orang Natuna itu berbahasa Melayu, tapi dengan dialeknya. Ada dialek Natuna, ada dialek Anambas, ada dialek Karimun. Itu dialeknya Bapak dan Ibu. Nah, register. Register itu apa? Apakah sama register tersebut dengan dialek atau tidak? Ini Bu Nel Fitri. Ibu Nel Fitri. Apa itu register, Bu Nel Fitri? Bu Nel Fitri? Ibu Nel Fitri? Iya, Bu. Oke, apa itu register, Bu? Gambaran, Bu. Gambaran apa, Bu? Gambaran tentang tata bahasa, Bu. Gambaran tentang tata bahasa. Bu Nel Fitri, contohnya apa, Bu? Gambaran tentang tata bahasa itu, Bu Nel Fitri. Tadi sudah dijelaskan kelompok. Apa
Apa itu gambaran tentang bahasa, Ibu Nafitri? Ibu Nafitri. Gambar. Tadi udah dijelaskan tadi, Bu. Ada register, ada dialek, ada style. Nah, kalau dialek udah jelas tadi saya udah jelaskan. Dialek itu adalah logatnya. Misalnya orang Melayu Anambas dengan Melayu Natuna itu berbeda logatnya. Itu namanya dialek. Nah, dialek bahasa Melayu, dialek Natuna, bahasa Melayu, dialek Anambas itu dialek. Nah, kalau register apa tuh, Bu? Ayo Bu Nafitri. Bu Nafitri. Ya, Bu. Apa tuh, Bu? Belum dapat saya, Bu. Kok belum dapat? Tadi kita udah diskusi, Bu. Udah disampaikan oleh kelompok. Iya, Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari kelompok tadi? Saya kurang nyambung tadi, kurang enak badan pula, Bu, ini suara, Bu. Jadi kurang fit itu, Bu. Oke, nah ini yang saya di awal tadi saya sampaikan. Kenapa berbicara itu peserta didik sulit? Karena dia tidak menyimak. Ketika kita tidak menyimak, apa yang ditanyakan oleh orang lain, kita tidak mampu menjawabnya. Itu persoalannya. Nah, itu intinya Bapak dan Ibu. Jadi aspek keterampilan berbahasa ini saling berkaitan. Nah, misalnya peserta didik kita minta tampil ke depan, ketika dia tidak menyimak apa yang kita sampaikan, dia tidak akan bisa. Nah, seperti itu kasusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Satu lagi saya minta dari register ini apa? Bu Nari Malasari. Bu Nari. Bu Nari ada? Bu Nari. Bu Nari ada? Ada Bapak Ibu? Ada Bu di grup, ada. Ada di grup, ada di Meet tapi tidak muncul ini Pak. Gambarnya juga tidak aktif ini. Iya Bu, saya lihat dia namanya ada Bu di sini. Ada, Bu Nari. Ada. Makanya saya panggil nih karena gambarnya nggak aktif. Bu Nari ada? Ada Bu, maaf Bu, sambil anak Bu lagi nenenin. Oke, silakan Bu. Apa itu register Bu? Register ya Bu. Saya tadi kurang nyimak Bu, maaf Bu. Nah, bagaimana dengan nanti kita menuntut peserta didik kita untuk bisa terampil dalam berbicara? Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Di situ kuncinya. Kenapa saya panggil beberapa yang tidak memang hidupkan kamera? Seperti itu. Di situ saya lihat tidak ada apa ya, ketika kita tidak menyimak maka tidak akan bisa. Oke, saya minta Bu Hedi. Bu Hedi, apa itu register Bu Hedi? Open mic dulu Bu, open mic dulu Bu Hedi. Open ya, sorry. Maaf Bu, baik Bu. Register yang saya tahu itu Bu adalah suatu variasi bahasa yang dipandang sehubungan dengan konteks penggunaannya Bu. Oke, bagus. Variasi bahasa sesuai dengan konteksnya. Register sama dengan style. Nah, register itu misalnya ketika seseorang berbicara nih, kalau daerah apa ya, kalau anak generasi sekarang ini kan banyak tuh gaya bahasanya, ada yang cok dan yang lain-lainnya. Itu adalah registernya. Ada registernya. Jadi gaya bahasa, variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan kalangan tertentu, kalangan mereka. Nah, itu dilarang tidak
dalam ilmu bahasa itu ada namanya sosiolinguistik, ada ilmu bahasanya. Itu boleh, tetapi tidak boleh digunakan dalam situasi resmi. Jadi antara register, dialek, dan style itu, style dan register itu sama, dia masuk ke dalam variasi berbahasa. Nah, dialek juga variasi berbahasa yang membedakan masing-masing daerahnya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga, ide pokok, pokok bahasan, gagasan utama. Apakah sama? Sama atau tidak Bapak Ibu? Sebenarnya sama Yang sih, Bu. membedakan Sama, Bu. pilihan katanya saja. Nah, berbeda dengan kalimat utama. Kalau ide pokok dengan kalimat utama tentu berbeda. Kalau ide pokok secara keseluruhannya. Kalau kalimat utama adalah kalimat bagian dari ide pokok tersebut. Bagian dari sebuah paragraf yang ada ide pokok, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu terkait dengan materi yang Mobil itu ada nggak boleh dalam langsung-langsung. Jadi dia nggak- modul modul 5 KB2. KB1. KB2-nya adalah kajian buku teks. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan buku teks. Bagaimana cara menyikapi buku teks? Bapak dan Ibu, buku teks itu sebaiknya itu adalah buku yang ditulis oleh seorang guru. Karena apa? Karena guru yang akan tahu kondisi peserta didik. Kalau misalnya kita beli nih, Bapak Ibu beli buku teks dari luar, kecuali selain dari pemerintah ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu adakan buku teks yang dari pemerintah. Contoh-contoh yang ada di dalam buku teks itu adalah contoh yang Indonesia seluruhnya. Sementara pembelajaran kita sekarang adalah pembelajaran yang berapa namanya Bapak Ibu? Berdiferensiasi, Bu. Ya, bagus, Pak. Berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Pembelajaran di mana pembelajaran itu sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik, berdiferensiasi. Kalau dalam kurikulum lama itu namanya adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, ketika pembelajaran itu berdiferensiasi, maka kita tidak bisa pakai buku teks yang dipakai oleh orang Jakarta. Kita tidak bisa memakai buku teks yang ada yang dipakai oleh orang Sumatera. Tentu kita menggunakan buku teks yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Bu, bagaimana caranya kalau buku teks itu sudah dari sekolah dan sudah dari kementerian? Oke, kita pakai, tapi di situ ada analisis terkait dengan kebutuhan yang ada dalam buku teks tersebut. Kalau memang contohnya tidak sesuai dan tidak dekat dengan kehidupan mereka, Bapak Ibu, disitulah peran Bapak Ibu sebagai seorang guru tidak bisa menerima 100% dari buku teks tersebut. Bapak Ibu di situ bertugas. Nah, Bapak Ibu di situ bertugas mengoreksi, mengecek kembali buku teks, menyesuaikan antara capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dengan buku teks yang Bapak Ibu pegang. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi buku teks itu sebaiknya, nah cuman kan Bu berat Bu kalau kami membuat buku teks, oke. Kalau tidak Bapak Ibu tidak sanggup untuk menyusun buku teks karena itu pekerjaannya berat, Bapak Ibu bisa pakai, tapi Bapak Ibu adakan seleksi terkait dengan buku teks sesuai dengan tujuan dari kurikulum kita, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik. Jangan sampai contoh yang ada di situ, ceritakanlah keindahan Monas. Anak kita tidak tahu Bapak Ibu Monas itu seperti apa. Anak kita cuma tahu laut, pantai. Nah, coba Bapak Ibu gali potensi yang ada di daerah Bapak Ibu alihkan materi tersebut. Materinya sama, contohnya Bapak Ibu ceritakan. Nah, ini tahun ini kebetulan saya dengan tim, tapi untuk SMP Bapak Ibu merevisi buku teks yang sudah dari kementerian, kemudian kami ganti dengan berbasis kemaritiman, karena itu yang dekat dengan kehidupan mereka. Bu, kalau kita tidak contohkan yang lain, nanti anak peserta didik kita ketinggalan. Boleh, misalnya nanti peserta didik kita tidak tahu Bu, kalau Monas itu indah, tapi jangan sampai kita minta untuk menceritakan hal yang belum pernah mereka alami. Misalnya terkait dengan teks eksposisi misalnya, atau terkait dengan teks ceritakanlah bagaimana gempa. Nah, peserta didik kita tidak tahu gempa itu seperti apa, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu dalam kegiatan pembelajaran harus lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu fungsi dari buku teks. Ketika Bapak Ibu terima buku teks, Bapak Ibu lakukan seleksi. Oke, baik Bapak Ibu.
sudah ini luar biasa nih kalau sudah diskusi dengan Bapak Ibu guru, satu modul saja kita tanpa terasa sudah 2 jam. Baik, saya kembalikan sebelum saya menutup, Bapak Ibu saya kembalikan kepada kelompok untuk menutup presentasinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Bu Legi untuk penjelasannya, merangkum semuanya pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berperan sehingga diskusi kita boleh berjalan dengan baik. Untuk itu kami dari kelompok meminta maaf jika ada tutur kata, penjelasan kami yang kurang mengena di hati Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami dari kelompok mengundurkan diri. Terima kasih, selamat pagi. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu dari kelompok 3 yang sudah menyajikan materi luar biasa, sehingga pelaksanaan perkuliahan kita 2 jam tidak terasa Bapak dan Ibu, luar biasa, karena materi yang disajikan sangat menarik sekali, sehingga Bapak Ibu punya inspirasi nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada diskusi. Nah, pesan saya, Bapak Ibu tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan. Kalau bisa memang seperti perjanjian di awal dengan UT, bahwasanya selama Bapak Ibu mengikuti perkuliahan tidak ada yang boleh off kamera kecuali sudah seizin ketua kelas ataupun tutor, karena mungkin Bapak Ibu dalam perjalanan dan lainnya. Nah, saya juga tidak melarang, tapi sudah ada koordinasi antara Bapak Ibu dengan saya, koordinasi Bapak Ibu dengan ketua kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu selama melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Sudah pas Bu, tadi mohon maaf Bu Priska udah datang Bu, mohon di absen. Oke Bu Priska sudah datang ya Bu ya, karena tadi di sini masih saya hitung alfa. Bu Friska, Bu Mimi, Bapak Ibu? Tetap belum ada di grup di apa? Tetap belum masuk ya Pak ya? Oke, Bu Friska sudah masuk. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ramlan, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu.